Selamat bertemu kembali di tutorial LD Micro kali ini, dimana saya masih menggunakan modul PLC ini dengan fitur 16 input dan 16 output dengan tekanan outputnya 12 volt. Apabila Anda membutuhkan modul ini, Anda bisa menghubungi di email saya ini atau langsung di website ini. Oke, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan fungsi timer dan fungsi reset. Timer yang kali ini saya akan jelaskan agak sedikit berbeda. Saya menggunakan instruksi timer RTO, Retentive on Delay, di mana fungsi timer sendiri agak sedikit berbeda dengan timer sebelumnya. Apabila Anda menggunakan timer on delay atau off delay, dia akan menghitung mulai dari satu kembali di saat dia diberi trigger. Saat trigger itu lepas, misalkan Anda memberi waktu time on delay 10 detik. Di saat detik kelima dia sudah tidak menerima trigger, maka dia akan maksud saya di saat dia saya ambil contoh time on delay. Misalkan time on delay itu diberi trigger. Lebih mudahnya saya akan langsung menjelaskan saja seperti ini biar lebih mudah. Saya akan melihatkan perbedaannya. Saya on delay. Di sini coil SV0. Ini saya beri waktu misalkan 4 detik. Di sini out 0 misalkan. Nah, di sini perbedaannya. Bisa lihat. Pada saat ini Anda harus menghitung 4 sampai 4 detik. Oke, 1 2 3 4 dia aktif. Saat begini dia non aktif. Tentu di begini non aktif. Saya akan ulang lagi. Dia menghitung 1 2 3. Sini saya lepas, dia tidak aktif. Karena baru hitungan ketiga saya nonaktifkan. Saya aktifkan dia kembali. 1 2 3 4. Ya, kurang lebih 4 detik yang saya hitung. Jadi intinya seperti ini. Di saat dia diberi trigger, maksud saya trigger ini seperti ini, ada garis merah seperti itu, trigger, lalu hilang, lalu saya beri trigger lagi. Nah, di saat saya beri trigger kembali, time on delay ini akan menghitung dari 0. Sama halnya seperti time off delay. Anda bisa lihat. Saya akan masukkan time off delay. Ini agak mudah dalam mengilustrasikannya. Sebelum saya menjelaskan mengenai RTO, Retentive Time on Delay, seperti ini. Hitungan 4. 1 2 3 4. Ya, kurang lebih 4 saya hitung. Oh ya, sorry, ini masih terhubung. Hitungan 4. 1 2 3 4. Terputus. Paham? Sampai sini. Ini maksudnya dia hitungan sesuai, walaupun saya menghitung tadi agak sedikit berbeda karena saya tidak ada parameter stopwatch. Jadi di saat yang saya lepas dia menghitung 4 detik. Nah, di saat saya seperti ini, putus nyambung, coba Anda hitung berapa detik dia masih tetap bertahan. Jadi di saat dia mendapat trigger, dia akan menghitung mulai. Saat saya trigger dan saya lepas, dia akan menghitung mundur. 4 3 2 1 0. Saat saya bertrigger lagi, dia tetap hidup. Seperti ini. Dia selalu di saat dia mendapat trigger dari input, dia akan selalu menghitung dari 1 kembali. Atau kalau untuk off delay, dia akan menghitung mundur, on delay atau mungkin menghitung maju. Dia akan menghitung dari awal intinya. Tetapi beda halnya dengan fungsi yang saya jelaskan nanti, RTO ini sendiri. Dia sangat berbeda. Dia akan mengakumulasikan. Saya bikin RTO.
Saya beri waktu 4 detik seperti ini. Dalam aktualnya 4 detik dia akan mengakumulasikan. Lihat, saya akan memberi trigger dia. 1 2. Dia tetap menyimpan. 2 detik lagi dia akan mengaktifkan ini. Kita lihat. 1 2 aktif. Jadi dia tidak perlu menghitung dalam hitungan 4 detik. Saya rasa jelas ya di sini. Saya akan ulang lagi. On delay di sini tuh on, ya dia berfungsi sebagai attentive delay turn on untuk mengaktifkan. Untuk mengaktifkannya kita bisa menggunakan fungsi yang lain tentunya. Saya ulang lagi seperti ini. Dalam timer lain ini menghitung 1 2 3. Anggap sudah 3 detik yang tersimpan di sini. Jadi saat Anda mengaktifkan dia kembali dalam hitungan detik ke-1, mungkin lebih sekian milisecond, dia sudah bisa langsung mengaktifkan YOT 0 tanpa harus menghitung dari 1 lagi. Yang maksud saya, dia tanpa harus menghitung sebanyak 4 detik kembali. Kita bisa hitung. Tadi kan sudah kita beri trigger selama kurang lebih 3 detik. Saya akan beri trigger lagi 1 2, ya cuma 2 detik dia setelah aktif. Jadi paham ya, intinya RTO ini dia akan menyimpan hasil hitungan terakhir apabila dia tidak dapat respon lagi dari input ini sendiri, atau mungkin powernya telah terputus dari power inputnya sehingga dia tidak mendapat respon. Di saat dia dapat trigger kembali, dia akan menghitung sisanya. Sekali lagi saya simulasikan. Saya anggap hitung 1 2 3, stop, dia berhenti. Di saat saya aktifkan kembali, dia tidak menghitung dari 1 kembali, dia tetapi langsung meneruskan hitungan keempat dan mengaktifkan YOT 0. 1 langsung aktif. Oke, jelas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi preset. Sini saya ganti dengan coil saja. Dengan kontak. Tambahkan di sini lagi kontak kembali. Saya butuh tambahan baris dengan beberapa kontak. Di sini saya akan menempatkan RTO-nya. Oke, kemudian di sini saya butuh coil. Saya butuh 1 baris kembali. Seperti ini. Saya tambahkan di sini kontak. Saya butuh 2 kontak dan 1. Nah, di sini yang saya buat di sini yaitu reset counter atau RTO reset. Seperti tambang di sini, dia akan mereset. Di sini RTO, di sini saya reset saya dan nah di sini. Sini saya menggunakan timer. Nah, di sini saya arahkan di timer. Sini misalkan saya bisa beri nama dia, nama reset RTO mungkin. Ya, seperti ini. Jadi ini berarti untuk mereset RTO. Oke, di sini saya beri identitasnya saja langsung. Ini sini saya beri nama switch 1 negatif. Coil di sini saya hubungkan langsung dengan out 0. Seperti ini. Lalu di sini masih dengan switch yang sama saya gunakan, yaitu switch 0. Nah, RTO di sini saya akan menghitung selama 4 detik saja, tidak lama, 4 detik seperti ini.
Kemudian di sini saya tambahkan di sini out 1. Oke, seperti ini. Lalu input di sini saya beri nama di sini dia ya input 1. Lalu di sini saya beri nama dia input 2. Oke. Seperti ini. Kita akan lihat sebenarnya apa dia leader diagram yang saya buat ini. Sebelum saya simulasikan, saya akan sedikit menjelaskan. Di saat SW, maksud saya seperti ini. Mengapa saya menjelaskan tidak dengan simulasi? Saya ingin Anda paham dalam menggambar di program LD Micro ini. Jadi seandainya Anda mendapat suatu kasus, Anda bisa mencoret-coret di kertas Anda. Bayangkan, apabila Anda selalu bergantung dengan simulasi, feeling Anda tidak akan baik. Anda bisa gunakan secari kertas, Anda bisa mencoret-coret, dan Anda bisa bayangkan bagaimanakah prinsip kerja ini, sudah benar atau tidak. Jadi Anda bisa memiliki suatu sistem simulasi di pikiran Anda. Anda bisa menghayal bagaimana ini bekerjanya, sesuai atau tidak, betul atau tidak, Anda bisa paham. Anda jangan berkecil hati, walaupun ini miniatur PLC ya, tapi pada dasarnya yang digunakan adalah pola pikir Anda mencari suatu jalan keluar. Karena PLC apapun yang akan Anda hadapi, dari brand apapun, apabila pemahaman Anda dalam mencari jalan keluar tidak expert, saya yakin Anda tidak akan berhasil dalam memprogram suatu PLC. Karena fungsi yang dilakukan PLC itu adalah umumnya tuh sangat kompleks sekali. Dia mengontrol hal-hal yang sedikit tidak masuk di akal untuk dalam segi manualitas. Makanya dihadirkanlah PLC dengan tujuan otomatis, yang dimana pengoperasian ini tidak dilakukan oleh manusia, tetapi oleh semua kontrol oleh alat-alat yang sudah lumayan canggih. Oke, langsung saya jelaskan saja di sini. Di saat sini saya akan mencoba simulasikan tanpa program simulasi. Saya akan merangsang sedikit pola pikir Anda. Di saat SW0 saya aktifkan, otomatis IOT 0 aktif dan mengunci di sini IOT 0. Seandainya pun SW0 saya buat dia menjadi NO atau saya putus, IOT 0 tetap aktif. Paham ya sampai sini? Di saat saya aktifkan ini, maksudnya saya tekan, misalkan saya beri dia NC terhubung, maka IOT aktif. Apabila ini saya lepas, saya beri NO, dia tetap aktif. Dan IOT 0 ini akan nonaktif apabila SW1 saya tekan atau saya beri dia NO, kemudian dia tidak aktif. Oke, sampai sini paham? Lalu saya jelaskan. Di saat SW0 ini saya tekan dalam kondisi NC, dia mengaktifkan RTO. Dia menghitung selama 4 detik. Oke, paham sampai sini? Sama SW0 ini. Jadi SW0 ini memberikan 2 instruksi. Dia memberikan instruksi kepada IOT 0 dan kepada IOT 1, tetapi harus menunggu dulu di RTO ini. Paham? Di saat SW0 ini saya tekan, maka RTO ini akan mendapat trigger, akan menghitung sampai hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Kemudian IOT 1 aktif. Apabila belum sampai hitungan keempat, SW0 ini sudah terputus, tidak bisa memberikan trigger kembali kepada RTO ini, maka RTO ini akan tetap menyimpan hitungan terakhirnya. Misalkan SW0 ini saya putus di hitungan ke-2, dia terputus. Nah, di saat dia terhubung kembali, RTO ini melanjutkan hitungannya dari hitungan ketiga, 3, 4. Lalu IOT 1 ini aktif. Di saat IOT 1 ini aktif, Anda bisa lihat. Sorry, di sini saya rasa tidak usah menggunakan switch, tetapi cukup saya arahkan di sini menjadi output in saja.
untuk menghemat port. Sini saya samakan dia menjadi port 1 seperti ini, tapi dia dengan ya lambang seperti ini. Oke. Jadi di saat saya ulangi, di saat RTO ini telah mencapai hitungan keempat, maka YOUT ini aktif. Otomatis ininya pun, YOUT di sini pun akan ikut aktif. Dan apabila switch 1 ini ditekan, otomatis RTO ini akan menghitung dari 0 kembali. Setelah switch ini, maksudnya seperti ini. Lebih mudah akan saya simulasikan biar Anda lebih jelas. Seperti ini. Saya aktifkan. Saya lepas. Hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Kemudian saya tekan. Seperti ini. Lihat. Dia mati kan. 1, 2, 3, 4. Ini saya lepas terlebih dahulu. Hitungan keempat. Ini sudah aktif. Saya untuk mereset RTO 4 ini menjadi hitungannya kembali ke 1 kembali, saya harus menekan switch SW1 ini. Lalu saya lepas kembali untuk mengaktifkan RTO ini. Tapi apabila saya tidak mau mengaktifkan RTO ini, saya cukup menekan tersebut. Menekan terus, atau seperti selector switch. Atau kalau push button saya tekan terus. Seperti ini, lihat. RTO akan mati, akan tidak aktif, dan ini pun akan posisinya off. Seperti ini. Reset. Ini tidak akan aktif. Walaupun kita menunggu hitungan 4, walaupun seolah-olah ini sudah memberikan trigger kepada RTO ini sebanyak hitungan 4 detik, tapi nyatanya dia tidak bisa aktif. Mengapa? Karena di saat YOUT ini aktif, kemudian diberi trigger ditambahkan dengan switch 1, maka kombinasi antara switch A1NC dengan OUT 1 aktif itu menghasilkan reset di RTO. Maka RTO ini tidak berfungsi lagi. Dia akan berfungsi setelah switch ini saya lepas. 1, 2, 3, 4. Ya, kurang lebih 4 detik dia aktif. Tapi di sini tadi dia tidak 4 detik. Karena dia seperti ini sudah menyimpan. Ya, seperti ini. Saya beli reset terlebih dahulu. Nah, dia nonaktif. Seperti tadi. Hitungan 1, 2, 3. Saya lepas. Dia tidak akan menghitung dari 1 kembali menuju ke 4 untuk mengaktifkan ini. Tetapi dia hanya meneruskan. Seperti ini. 1, 2. Sorry. Ya, saya agak sedikit lama menghitungnya. Seperti ini. Saya akan reset terlebih dahulu. Oke. 1, 2, 3. Saya akan lepas. Lalu di sini 1, 2. Dia hanya butuh 2 detik untuk mengaktifkan ini, tidak 4 detik. Untuk meresetnya saya klik yang ini, klik 2 kali untuk mematikan dia. Untuk mengaktifkan dia lagi, saya cukup klik 2 kali lagi, melepasnya istilahnya. Aktif. Oke. Sekian tutorial kali ini. Saya harap Anda bisa paham, Anda bisa melihat simulasi hardware-nya. Ya, saya hampir lupa belum memberikan identitas address-nya. Sudah. Oke, sekian tutorial kali ini. Terima kasih. Tadi ada sedikit kesalahan di layar. Di layar program LD Micro tadi saya belum memberikan address kalau untuk yang ini. Berikan address dulu yang ini. 0, 1, kemudian out-nya. Oke. Selesai. Ini adalah hasilnya, dimana fungsi RTO
Saat ini as A0 saya switch, saya tekan, maka otomatis B0 aktif, lampu biru aktif. Dan sisi lain B1 ini belum aktif, karena dia aktif harus menunggu RTO selama 4 detik. Saya tekan 1, 2, 3, 4, ya kurang lebih 4 detik dia aktif. Saya nonaktifkan di A1, kemudian saya aktifkan kembali A0. Oke, saya tekan kembali, saya posisi ditekan terus 1, 2, 3, bisa lepas, otomatis dia belum aktif. Saya tekan lagi A0, tapi dalam hitungan 1 detik dia sudah aktif, tidak perlu mengulang sampai hitungan dari 1 sampai ke 4 lagi. 1, lihat lampu kuning telah aktif. Jadi dia intinya RTO ini menyimpan waktu terakhir kali hitungan. Oke, saya nonaktifkan. Terima kasih.